melihat seperti apa pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 ini ternyata lebih rendah daripada ekspektasi. Analisa dari Anda seperti apa, Miss Bakun? Apakah memang ini karena purchasing power yang melemah atau memang ada shifting priority saja? Gini, ada beberapa kondisi yang memang tidak bisa dijadikan satu faktor tunggal penyebabnya. Satu faktor tunggal itu tidak terjadi pada situasi saat ini. Ada beberapa kondisi yang mempengaruhi situasi kenapa kita mengalami posisi decline. Ketika Pak Presiden Prabowo mendapatkan pengalihan kekuasaan di akhir tahun lalu, itu kan kondisi ekonomi memang sedang mengalami situasi yang menurut saya trennya secara global, baik itu oleh IMF, World Bank, maupun oleh ADB, OECD, dan sebagainya, itu memang diperkirakan akan mengalami pelandaian. Karena apa? Karena situasi perang Rusia dengan Ukraina tidak menemukan titik ujungnya, kemudian ada situasi yang lain, yaitu kemudian Trump masuk di dalam pemerintahan Amerika di bulan Januari, dan kemudian ada situasi yang kemudian pemerintah harus mengantisipasi sejak awal. Dan kemudian diumumkan soal beberapa policy berbeda dan mengoreksi kebijakan pemerintah terkait dengan pemerintah ingin menguatkan, yaitu APBN supaya lebih produktif. Nah, situasi ini, policy yang berubah ini belum shifting secara, menurut saya penggeserannya belum smooth. Karena apa? Faktor-faktor produktif yang ingin diciptakan oleh pemerintah, misalnya dengan menaikkan anggaran makan bergizi gratis yang diharapkan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi, karena di sana akan terbentuk ekosistem belanja, yaitu dari belanja produk-produk MBG itu, yaitu dari kebutuhan beras, kebutuhan telur, kebutuhan susu, daging, sayur mayur, dan buah-buahan ini masih belum bisa digerakkan. Karena SPBG-nya itu kan belum semuanya terbentuk ekosistem ini. Nah, inilah kalau menurut saya harus kemudian segera diselesaikan itu pelaksanaannya, sehingga tidak mengurangi peran ekspansi APBN di dalam meningkatkan produktivitas di APBN yang dijadikan salah satu rencana Bapak Presiden ke depan, bahwa MBG ini menjadi salah satu lokomotif penggerak. Kemudian yang berikutnya itu masalah hilirisasi. Hilirisasi ini berjalan di sektor SDA dan sektor pangan serta perikanan. Yang baru berjalan sangat konkret dan mengalami sebuah eskalasi sangat besar ini kan baru di sumber daya alam. Makanan, yaitu di sektor pangan kan masih belum sepenuhnya berjalan. Pembukaan lahan, kemudian sektor perikanan kan belum memberikan peningkatan yang signifikan di dalam memberikan dorongan terhadap investasi di sektor tersebut. Jadi inilah yang harus kita selesaikan di dalam kuartal kedua dan kemudian di kuartal-kuartal berikutnya, untuk kemudian memberikan dorongan dari sisi investasi dan dorongan dari sisi konsumsi. Baik, tapi kalau kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya kuartal di mana ada momen Hari Raya Idul Fitri dan Lebaran ini kan biasanya menjadi kuartal dengan pertumbuhan yang tertinggi begitu. Apakah kita harus mulai waspada dengan kuartal-kuartal berikutnya? Gini, Lebaran kan terjadi di April ya. Kemudian masyarakat itu kebanyakan belanjanya memang di Maret. Dan ini kan ke-capture-nya baru sedikit. Nah, April ke sini kan belum. Inilah yang kalau menurut saya momen Lebaran kemarin itu belum mencerminkan penggantian ini. Bisa jadi mereka belum melakukan belanja di hari Lebarannya itu kan, memang di sebelum Lebaran dan pasca Lebaran ini kan belum terakumulasi secara keseluruhan. Nah, inilah kalau menurut saya yang juga harus kita detailkan di dalam kita mencari data tersebut. Karena salah satu yang mengalami penurunan itu adalah di konsumsi rumah tangga. Dan sebenarnya juga ada di konsumsi pemerintah, government spending-nya juga mengalami situasi itu. Kalau dari sisi konsumsi rumah tangga sebenarnya bisa kita lihat dari konsumsi di bulan Ramadan dan Idul Fitri.
Nah, di pemerintah ini pasti akan mengalami situasi belum bisa belanja karena pengalihan pemerintah ketika melakukan program efisiensi itu belum melakukan upaya penggeseran yang membuat kementerian dan lembaga itu bisa membelanjakan secara optimal pada kuartal-kuartal awal. Tapi secara karakteristik memang biasanya belanja pemerintah itu di kuartal-kuartal awal itu memang sangat rendah. Biasanya ekspansi belanja pemerintah paling tinggi itu kan di kuartal ketiga dan kuartal terakhir. Itu paling tinggi biasanya. Karena pemerintah sudah mengetahui berapa sih jumlah uang dari penerimaan pajak, kemudian dari penerimaan pabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak lainnya, dan kemudian pemerintah sudah tahu posisi kas negara seperti apa. Biasanya ekspansi itu kan terjadi di kuartal ketiga dan kuartal keempat untuk belanja pemerintah. Tapi kalau kita cermati lebih dalam, situasi penyelesaian penggeseran dalam rangka efisiensi itu yang belum selesai secara keseluruhan.